Ya, selamat sore teman semua, para pemirsa. Saya ucapkan dari rumah di Bintaro ya. Selamat sore dan apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja dan tentunya tetap sehat-sehat teman-teman ya, di tengah-tengah kondisi cuaca yang kian hari kian gak menentu ya. Kadang cerah, kadang hujan, kadang mendung, kadang panas, kadang lembab, kadang berangin, kadang ya gitulah. Kalau di musim-musim kayak sekarang ini ya, dari saya jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan yang paling pasti tetap jaga akal sehat dan nurani kita biar tetap sehat ya teman-teman. Ya, sore ini hari Senin 14 Januari 2025 ya, malam nisfu Rajab 1446 Hijriah. Gak kerasa bulan Rajab ini sudah memasuki minggu yang kedua, sudah memasuki pekan yang kedua ya. Sebentar lagi bulan Rajab ini pun akan berakhir bersamaan dengan pekan kedua dari tahun 2025 juga telah kita lewati ya, dan kita akan masuk pada bulan kedua di tahun 2025 dan bulan Sya'ban 1446 Hijriah ya. Sore ini saya kepengen ngebahas tentang pesawat ya teman-teman ya, karena saya baru tadi nonton videonya Mas Jody Y yang baru pertama kali naik pesawat terbang ya. Yang baru pertama naik pesawat terbang itu Mas Jody, Mas Nugroho Febianto ya. Itu baru pertama naik pesawat terbang. Nah, tapi kalau Mas Nugroho Febianto setelah pertama naik pesawat itu nggak ngetrip lagi naik pesawat. Kalau Mas Arkan, Mas Ahmad Wildani, Mas Andriawan Pratikto ini kan naik pesawat udah barang biasa lah gitu kan. Apalagi kemarin Mas Andriawan keren banget, ngetripnya udah sampai Dubai. Ngetripnya udah sampai Dubai, keren banget. Ya. Ngetripnya udah sampai Dubai karo bojone sama istrinya. Pulang lagi naik pesawat white body lagi ya, keren tuh. Sama Mas Irja Ulia ya. Mas Irja Ulia juga udah biasa naik pesawat kan, apalagi sekarang beliau tinggal di Aceh Besar, di Takengon lebih tepatnya, karena beliau merupakan ASN dari BPS atau BPS Mbak Yani BPS, Badan Pusat Statistik, yang ditugaskan di sana teman-teman. Kalau ditanya, beliau aslinya asli Jowo teman-teman, aslinya orang apa ya, Jember, orang Jember. Mas Irja itu asli Jember teman-teman, asli Jember. Iya.
Kalau yang lain-lain kayak Mas Rio Handoko, Rio Ondok udah biasa konten naik pesawat. Terus yang sering dibilang Sam Choi-nya Indonesia tuh, aduh siapa ya? Saya udah jarang nontonnya. Karena saya jarang nonton, jadi saya lupa namanya siapa. Tapi dia dijuluki sebagai Sam Choi-nya Indonesia. Siapa ya? Lupa saya namanya. Udah jarang nonton saya, karena yang bersangkutannya juga sepertinya udah mulai jarang bikin video, jarang upload video. Ya kesibukan lah teman-teman. Kita nggak bisa ini juga, nggak bisa ngatur hidup orang juga gitu. Ya, oke. Kalau teman-teman mau tahu ya, adalah benar bahwa pesawat terbang itu memiliki resiko kecelakaan yang lebih rendah daripada mobil, bus ya, dan kapal laut. Itu loh. Adalah moda transportasi yang lebih aman daripada moda transportasi darat, mobil misalkan, atau kapal laut. Moda transportasi laut. Jadi resiko kecelakaannya lebih kecil teman-teman daripada moda transportasi darat atau moda transportasi laut ya. Nah pertanyaannya, kenapa kok masih banyak orang takut naik pesawat? Saya mau kasih tahu penyebab utamanya adalah takut ketinggian. Karena kan pesawat terbang ini kan adalah transportasi udara yang terbang di udara, terbang ke langit gitu ya. Iya, udah terbang ke langit. Tapi bukan ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, nggak sampai. Iya. Jadi kan terbang tuh pesawatnya kan sampai ke langit. Nah, orang banyak yang takut ketinggian. Dan orang masih terperangkap dengan stigma negatif. Kalau kecelakaan pesawat terbang tuh nanti gini apa, pesawat jatuh nanti gini dan sebagainya. Ya, kita kemarin baru dihebohkan dengan kecelakaan pesawat Jeju Air, ya merupakan kecelakaan pesawat yang mematikan dalam sejarah Korea Selatan, paling mematikan, deadliest aircraft disaster di Korea Selatan sepanjang sejarah. Ya sebelumnya sebelumnya kita dihebohkan dengan kecelakaan pesawat Azerbaijan, kecelakaan pesawat di Azerbaijan ya. Oh sebentar teman-teman, saya ada sedikit announcement ya. Nah ini ada sedikit informasi nih ya. Ada kajian motivasi pola pikir Islami dari acara yang diselenggarakan Masjid Jami Al-Karim Bundar Permai, Sangat Jakarta Selatan, tepatnya di bidang dakwahnya, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Jaksel. Nih temanya kajian motivasi pola pikir Islami, bersama ini nih pematerinya Dr. Haji Tubagus Wahyudi. Ini beliau pengurus masjid kita.
dosen juga. Ya, acaranya Sabtu besok teman-teman, tanggal 18 Januari tahun 2025, mulai jam 8 pagi sampai selesai. Kalau teman-teman mau gabung, kalau mau hadir boleh, mumpung gratis dan terbuka untuk umum. Ini kalau teman-teman mau hadir ya. Ya, tuh. Mudah-mudahan ini ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ini mudah-mudahan terbaca ya. Nanti kalau misalkan ini nanti insya Allah saya akan posting di lapak komunitas atau community YouTube saya ya. Insya Allah nanti kalau saya udah terima informasinya. Tapi mudah-mudahan tadi terbaca ya. Nah, saya tegaskan lagi ya bahwa yang namanya pesawat terbang ini adalah moda transportasi yang paling aman. Ya, jika dibandingkan dengan moda transportasi darat atau moda transportasi laut. Moda transportasi darat itu ada mobil, ada kereta api, ada bus, ya. Moda transportasi laut ya kapal laut, ya. Tapi kok orang takut naik pesawat? Yang pertama karena orang ada takut ketinggian. Takut ketinggian, dan yang kedua adalah ya karena kemakan stigma ya, kecelakaan pesawat terbang yang mematikan, bisa sampai terbelah segala macam gitu teman-teman ya. Ini kayaknya cuaca mendung ya, saya belum buka aplikasi Windy ini. Awannya lembab banget. Nah gitu teman-teman, jadi resiko kecelakaan dari pesawat terbang itu jauh lebih rendah sebenarnya daripada moda transportasi darat atau moda transportasi laut. Sebenarnya ya, tapi yang namanya musibah itu kan memang nggak mengenal hari di kalender. Kalau memang sudah ditakdirkan terjadi ya terjadi aja gitu loh. Ini saya kayaknya bakal singkat ya teman-teman ya, soalnya nih langitnya sudah agak mendung ya, dan udah mulai ada tanda-tanda nih. Tapi semoga aja sih nggak lah ya teman-teman ya. Ya karena kalau hujan bisa parah nanti akibatnya. Makanya ini saya untung bawa payung. Ya. Nah teman-teman semuanya, kalau teman-teman tanya saya nih, di antara dua manufaktur utama pesawat terbang, Boeing dan Airbus, Anda tanya saya sukanya yang mana? Saya nih tim Boeing apa tim Airbus? Jawaban saya dua-duanya. Saya nggak bias kepada satu brand gitu loh. Nah ini sekali lagi nih ya teman-teman ya, yang tadi saya bagiin aja motivasi pola pikir Islami bersama pematerinya Dr. Tubagus Wahyudi. Ini beliau ini pengurus Masjid Al-Karim Bumi Minta Permai, sangat jaksel. Dia juga merupakan founder Kahfi Motivator School dan dosen di sejumlah dosen di sejumlah universitas. Ada Institut Ilmu Quran, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, UIN Jakarta, dan beliau juga merupakan pengurus MUI Jakarta. Dan ini gratis teman-teman ya. Ini gratis, terbuka untuk umum. Yang paling penting siap mengubah kehidupan jadi lebih baik. Ini persyaratannya. Mudah-mudahan terbaca. Gratis. Kapan? Hari Sabtu. Nih. Hari Sabtu tanggal 18 Januari dari jam 8 pagi sampai selesai. Waktu Indonesia Barat, bertempatnya di sini nih. Kalau teman-teman mau bergabung ya. Hari Sabtu besok. Mudah-mudahan tadi terbaca ya. Kalau nggak kebaca, nanti kalau saya udah dapet anunya, nanti saya akan insya Allah post di komunitas YouTube saya. Jadi teman-teman subscriber bisa terterima informasinya.
balik lagi ya. Jadi kalau Anda tanya saya tim Boeing apa tim Airbus ya, jawaban saya nggak dua-duanya. Saya nih dua-duanya, saya tim keduanya, tim Boeing dan tim Airbus. Kenapa? Karena ya kebetulan saya pernah naik dua-duanya. Meskipun kalau dalam sejarah perjalanan hidup saya lebih sering naik pesawat Boeing ketimbang Airbus. Saya naik Airbus itu ketika pertama kali saya naik pesawat Airbus itu ketika tahun 2013 ya, ke Bangkok, Thailand, naik Tiger Air Mandala pada waktu itu. Airbus A320, A319, A320, nah itu. Terus naik Batik Air. Terakhir banget naik Super Airjet. Itu pesawatnya Airbus semua. Nah, kalau Boeing saya rekamnya lebih banyak. Nah, saya pertama kali naik pesawat sama almarhum papa, sama mama, itu pas saya masih kecil, pulang ke Palembang. Kala itu saya naik pesawat Merpati Nusantara, Boeing 737 200 apa 300, saya agak lupa. Nah itulah pokoknya Boeing 737 ya. Naik Merpati, saya naik Lion Air, first kali naik Garuda ya, kali naik Garuda dan sebagainya. Itu kalau saya. Makanya jadi teman-teman ya, kalau saya pribadi ya, sebenarnya naik pesawat itu ya kita sih dibawa enjoy aja gitu loh ya. Dan yang pasti kalau ya namanya pesawat ini kan sudah ada prosedur keamanannya tersendiri gitu loh ya kan. Yang paling penting itu kalau pesawat terbang itu ya, syarat untuk menjadi pilot itu kan ketat banget ya. Harus menjadi pilot itu kan ketat banget ya, nggak bisa sembarangan gitu loh. Ibaratnya gini teman-teman, kenapa pesawat terbang itu adalah moda transportasi yang paling aman dibandingkan dengan moda transportasi lain. Satu, gini, ini asumsi ya, saya maaf kalau menggunakan asumsi ya, bisa benar bisa salah. Pilot kalau mau menerbangkan pesawat tertentu ya, harus sekolah. Karena walaupun pesawatnya dari satu brand, pengoperasiannya beda teman-teman. Sebagai contoh ya, sebagai contoh nih, maaf, saya pakai contoh om saya nih ya, yang terbang. Om saya ini kan pilot dari berbagai jenis pesawat, tapi terutama kalau Boeing ya Boeing 737. Nah, ketika mau ini kalau kita bicara satu brand aja ya, misalkan nih ya, mau bawa pesawat Boeing 747, itu harus sekolah lagi. Itu harus sekolah lagi karena pola pengoperasiannya beda. Ya itu kalau satu brand. Tapi kan Boeing 747 kan beda. Boeing 737 adalah narrow body dan twin jet. Kalau 747 itu adalah wide body quad jet, mesinnya 4, badannya lebar. Kalau 737 narrow body, pesawat badan sempit dan mesinnya 2. Oke, nggak fair lah kalau misalkan antara narrow dengan wide body. Oke, sekarang satu brand wide body ya, satu brand wide body dengan mesin sama-sama 2. Oke, misal nih Anda adalah pilot Boeing 777. Anda mau bawa Boeing 787, itu harus sekolah lagi. Itu harus sekolah lagi.
harus training lagi, harus habisin waktu di sekolah, di simulator Boeing 787 sampai dapat sertifikat, oh layak untuk terbang Boeing 787. Gak sama teman-teman pola operasinya antara Boeing 777 dan Boeing 787 itu pengoperasiannya beda. Meskipun sama-sama wide body, badan lebar, sama-sama dari Boeing dan sama-sama mesinnya dua twin jet, tapi pola pengoperasiannya beda. Ini harus sekolah lagi. Atau nih yang sama-sama narrow body twin jet, Anda seorang pilot A320, tiba-tiba maskapai beli A321 XLR. Anda mau bawa itu, nggak bisa dengan modal sertifikat Airbus A320. Harus sekolah lagi, harus belajar lagi, harus habiskan waktu lebih lama lagi di simulator A321 XLR, baru bisa dapat kelayakan untuk membawa A321 XLR itu. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Sama juga ketika Anda adalah seorang pilot Airbus A330 mau bawa A350 misalkan. Sama-sama wide body, sama-sama twin jet dari Airbus, tapi kan beda pola operasinya. Makanya harus sekolah lagi, harus training lagi, harus digembleng lagi di simulator, di training di sekolahnya sampai dapat kelayakan untuk bawa Airbus A350 gitu. Begitupun kalau mau pindah dari quad jetnya Airbus A340 ke A380 yang besarnya Masya Allah itu ya, Anda nih udah terkualifikasi sebagai pilot dari Airbus A340, tapi mau bawa A380. Karena A340 kan quad jetnya Airbus wide body, A380 juga quad jetnya Airbus wide body, sini 4 ya kan. Nah kalau mau bawa A380 juga sama, harus sekolah lagi, harus latihan lagi, harus simulator lagi sampai benar-benar dapat stempel layak untuk terbangkan A380 Super Jumbo gitu teman-teman. Jadi itu faktor utama yang menyebabkan moda transportasi pesawat terbang itu jauh lebih aman daripada moda transportasi darat. Kenapa? Adalah karena kalau kita mau bawa pesawat yang berlainan, holy fuck, nih gua ngacung jari tengah aja karena gua kesal diganggu. Gua ngacung jari tengah gini aja nih. Lanjut ya teman-teman ya. Karena kita kalau mau bawa pesawat, meskipun dari satu brand yang sama dan dari satu jenis yang satu genre yang sama, harus sekolah lagi. Karena masing-masing pola operasinya beda teman-teman. Jangan dikira Airbus A330, Airbus A350 sama-sama wide body twin jet dari Airbus gitu ya, pola ininya sama. Enggak, big no, enggak. Atau Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787 sama-sama wide body twin jet dari Boeing ya, tapi pola pengoperasiannya nggak sama. Nah kalau mau dipersempit lagi, Anda adalah pilot dari Boeing 777-200 ER atau LR katakan ya. Nah Anda mau terbangkan yang besarnya Boeing 777-300 ER seperti yang dimiliki oleh Garuda Indonesia misalkan. Nah ya nggak bisa dong, harus sekolah lagi, harus training lagi, harus simulasi lagi di simulatornya Boeing 777-300 ER
baru Anda bisa dapat kelayakan untuk menerbangkan itu pesawat. Atau Anda adalah pilot dari Airbus A350-900. Nah, Anda mau terbangin Airbus A350-1000, kelihatannya sama, padahal pengoperasiannya beda antara 350-900 dan A350-1000. Ya harus sekolah lagi, harus training lagi. Bentar ya, saya mau pipis. Ya, welcome back. Nah, jadi teman-teman ya, karena pola operasinya pesawat bahkan dalam satu series aja pun beda. Sebagai contoh, Airbus A350-900 dan Airbus A350-1000 itu bukan hanya beda panjang, teman-teman. Bukan hanya beda panjang, tapi maximum take off weight-nya beda, engine thrust-nya beda, kemudian bobotnya beda, dan sebagainya. Ada spesifikasi lain yang membedakan. Jadi itu yang menyebabkan kalau Anda adalah seorang penerbang A350-900, mau terbangin A350-1000, nggak bisa main langsung terbangin gitu aja. Harus sekolah lagi, harus training lagi. Itu. Dan biasanya teman-teman, biasanya ya, kalau sudah mencapai jarak, sudah berapa kali terbang, berapa kali habiskan waktu di simulator, berapa waktu habiskan di pelatihan, berapa waktu habis di sekolah, itu baru kemudian bisa dapat sertifikasi. Ini udah layak nih untuk terbangin jenis pesawat. Itu mungkin yang menyebabkan kenapa pesawat terbang itu adalah moda transportasi yang aman. Yang kedua, yang namanya pesawat ini makin hari makin canggih dong. Boeing dan Airbus ini sama-sama meningkatkan kualitas keselamatan pesawatnya. Mulai dari teknologi anti-stall termutakhir, kemudian banyak warning dan perangkat keselamatan di pesawat yang lebih mutakhir lagi, teman-teman. Dan yang pasti ya, sekarang ini peraturan keselamatan penerbangan sudah sangat ketat dibandingkan dengan saya kecil dulu di tahun 90-an dan di tahun 2000-an juga. Peraturan keselamatan penerbangan sudah jauh lebih ketat dibandingkan dengan zaman dulu. Karena kita tahu sendiri kan, di medio 90-an sampai 2000-an, bahkan di 2010-an itu ada banyak banget aircraft disasters. Jadi makin kesini yang namanya musibah, kecelakaan pesawat terbang itu kan makin besar. Jadi diperketat pola keselamatannya. Dan mostly penyebabnya itu adalah human error atau kesalahan manusia. Jadi makanya pola keselamatannya pun diperbaiki. Gitu teman-teman. Jadinya ngomong jalan mana ya? Oh ini dia. Jadi makanya makin kesini pola keselamatan penerbangan pun dimutakhirkan, diperbarui gitu. Makanya jadi makin kesini makin safe, makin aman gitu teman-teman. Jadi itu yang menyebabkan kenapa pesawat terbang itu adalah moda transportasi yang sangat safe. Gitu teman-teman.
ditambah build quality atau kualitas pembuatan dari pesawat terbang itu sekarang sudah jauh diperbaiki ya, gitu teman-teman. Lalu kalau Anda tanya saya ini tim Boeing apa tim Airbus sebenarnya? Jawaban saya dua-duanya, karena dua-duanya saya pernah naik. Mau Boeing atau Airbus itu dua-duanya saya pernah naik, teman-teman. Dua-duanya saya pernah naik. Ya, masing-masing punya kelebihan kekurangannya sendirilah. Ya mungkin Anda yang tim Airbus lebih merasa pada saat turbulence ya, pesawat Airbus itu nggak terlalu goncang banget turbulensinya. Sementara kalau pesawat Boeing ya kan, ketika pada saat turbulence itu goyangannya kenceng gitu kan. Ya ini sih tergantung preferensi ya. Tergantung preferensi dan tergantung build quality-nya. Dan tergantung juga pesawatnya. Kalau Boeing 737 Max ya, setahu saya belum pernah naik 737 Max ya, tapi apakah turbulensinya lebih baik daripada 737 next generation atau gimana, saya juga nggak begitu paham ya. Jadi ya kalau pandangan saya dua-duanya sama. Sebenarnya ada kelebihan ada kekurangan masing-masing sih ya. Ada kelebihan ada kekurangan masing-masing ya. Cuma kalau saya suruh pilih ya, kalau dipaksa nih, Anda paksa pilih salah satu. Kebetulan saya adalah tim Airbus ya. Karena Airbus itu pesawat-pesawatnya dibandingkan dengan Boeing ya, jarang ada yang mengalami return off. Terakhir itu yang sampai return off banget itu adalah A350-nya Japan Airlines. Tapi kan kemudian diganti dengan unit yang lebih baru. Itu pun juga karena ada kesalahan teknis di pesawatnya gitu. Yang menyebabkan kenapa itu sampai return off pesawatnya. Tapi kok makanya, dan satu lagi, Airbus itu punya teknologi yang canggih. Dia punya teknologi namanya fly by wire ya. Jadi pakai kabel untuk operasi penerbangannya, bukan lagi pakai mechanical seperti Boeing. Ya ibaratnya gini lah, biar Anda mudah mengerti ya. Airbus itu ibaratnya adalah pesawat yang ibaratnya udah kayak kita operasikan seperti robot gitu loh. Kita udah program nih kemana-kemananya, jelajahnya berapa meter ketinggiannya, kecepatan maksimalnya berapa kilometer per jam untuk cruisingnya. Pada saat cruising jelajah itu ketinggiannya berapa meter gitu loh misalkan. Ini biar mudah karena biasanya kan pakainya satuan imperial, berapa kaki, berapa knot, kecepatannya kan gitu. Biar mudah saya lebih menggunakan istilah metrik aja. Berapa kilometer kecepatannya pada saat cruising, berapa kilometer per jam kecepatannya, atau pada saat take off itu mau biasa atau bagaimana gitu. Dan seterusnya. Ibaratnya udah tinggal kita set, udah kita program pakai komputer yang ada di panel instrumennya itu, dan kita tinggal operasi dengan menggunakan joystick. Itu pesawat Airbus. Kalau pesawat Boeing konvensional teman-teman, masih ada setirnya, semacam kayak setirnya, dan kita harus tentukan sendiri ya ketinggiannya berapa pada saat cruising, berapa meter, kecepatannya berapa kilometer per jam pada saat take off, pada saat cruising, pada saat landing bagaimana, dan seterusnya gitu. Jadi kita yang nge-set teman-teman. Jadi ibaratnya kalau Boeing itu pesawatnya masih konvensional. Even 787 pun masih konvensional. Even 777X ya, generasi terbarunya dari Boeing 777 itu pun masih konvensional. Dia bukan pesawat yang modern seperti Airbus gitu ya. Dia masih adalah pesawat yang konvensional. Jadi ya itu kalau Boeing ya. Tapi terserah
terserah gitu loh. Kalau mau yang istilahnya mau yang jaminan keamanannya lebih terjamin banget ya, kenapa airline sekarang banyak lebih Airbus. Tapi kalau yang untuk masalah perawatan mudah, pengoperasiannya yang lebih masih pengen merasakan pengoperasian yang lebih konvensional, ya jawabannya adalah ambil Boeing gitu. Tapi kalau saya lihat dari banyak maskapai besar dunia ya, ini balance antara Boeing dan Airbusnya masih balance fleetnya gitu. Makanya kenapa kalau saya disuruh pilih tim Boeing atau tim Airbus, saya adalah tim keduanya. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, saya adalah tim Airbus gitu, yang lebih aman lah gitu. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Saya mau siap-siap saat maghrib. Selamat sore dan insya Allah kita bertemu pada waktu yang akan datang. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan sampai bertemu.